Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Semoga kita diberikan oleh Allah kesehatan, keberkahan, dan juga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, untuk materi selanjutnya, Quran Hadis kelas 8 semester 2, yaitu mengenai mad badal. Setelah sebelumnya menjelaskan tentang mad silah. Apa pengertian mad badal? Mad menurut bahasa artinya panjang, sedangkan badal artinya ganti. Mad badal menurut istilah yaitu apabila ada huruf mad, alif, huruf mad tersebut yaitu alif, waw atau ya, dan hamzah terkumpul dalam satu kalimat, sedangkan huruf hamzah mendahului huruf mad. Itu pengertian daripada mad badal. Jadi sekali lagi, pengertian mad badal itu adalah apabila ada huruf mad itu adalah alif, waw atau iya, dan hamzah terkumpul dalam satu kalimat, sedangkan huruf hamzah mendahului huruf mad. Huruf mad itu ada 3 tadi, alif, waw, dan ya. Maka apabila mendapatkan hal tersebut, maka membacanya dipanjangkan 2 harkat atau 1 alif, dan itu dinamakan dengan mad badal. Baik, kita lihat ke contoh. Dalam contoh Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 5. Lihat, ada diberi warna merah. Itu contohnya. Terus min ainin aniyah. Itu lapad aniyah itu adalah contoh mad badal. Selanjutnya contoh yang kedua, contoh mad badal adalah ila fihim dalam surah Al-Quraisy ayat 2. Ila fihim rihlatasyita'i was-shayf. Nah, dalam contoh tersebut yaitu pada lapad ila, maka dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu pada lapad ula dalam Quran surah Ad-Duha ayat 4. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu contoh mad badal. Yang pertama, contoh mad badal tadi huruf madnya yaitu alif. Contoh yang kedua mad badal yaitu huruf madnya iya. Dan contoh yang ketiga huruf madnya yaitu waw terkumpul dengan hamzah, dan hamzah tersebut mendahului huruf mad, maka itu dinamakan mad badal.
Silakan pahami sampai di sini. Lihat kembali bagaimana contoh-contoh yang termasuk mad badal. Kita lanjut. Kita lihat selanjutnya adalah mad tamkin. Lihat apa pengertian mad tamkin menurut bahasa dan juga menurut istilah. Pengertian mad tamkin menurut bahasa yaitu penetapan, pemantapan atau penguatan. Sedangkan menurut istilah, mad tamkin adalah apabila ada dua ya dalam satu kalimat. Ya pertama bertasydid, ya pertama bertasydid, ya kedua sukun. Jadi ya yang pertamanya bertasydid, ya yang keduanya berharakat sukun. Bagaimana cara membacanya? Berapa harakat panjangnya? Panjangnya yaitu 2 harakat. Panjangnya 2 harakat. Kita lihat ke contoh yang sudah diberi warna merah dalam surah Al-Baqarah ayat 61, surah Al-Baqarah ayat 213 dan surah Ali Imran ayat 80. Wa yaqtulunan nabiyyin. Contohnya itu dalam lapad nabiyyin. Sama dalam surah Al-Baqarah ayat 213 dalam lafaz nabiyyin, dan juga dalam Quran surah Ali Imran ayat 80. Jadi cara membacanya itu bunyi iya yang bertasydid itu ditekan, ditahan 2 harokat. Nabiyyin. Itu pengertian mad tamkin dan juga contohnya. Paham sampai di situ? Selanjutnya setelah mad tamkin ada mad farqi. Silahkan telah kembali apa itu mad tamkin dan juga contohnya, silahkan kalian praktekkan. Selanjutnya mad farqi. Mad farqi menurut bahasa artinya pembeda. Sedangkan mad farqi menurut istilah adalah bacaan yang berfungsi untuk membedakan kalimat istifham atau kalimat pertanyaan dan kalimat khobar atau keterangan atau berita. Atau dengan bahasa lain, mad farqi itu adalah mad dibaca panjang dengan tujuan untuk membedakan antara kalimat tanya dan kalimat bukan tanya, atau kalimat antara kalimat tanya dan bukan kalimat tanya. Jadi bacaan panjang dengan tujuan untuk membedakan antara kalimat tanya dan bukan kalimat tanya. Itu yang dinamakan dengan mad farqi. Mad farqi ini
dibacanya 3 alif atau 6 harkat. Mari kita praktekkan, kita lihat dalam contoh bagaimana yang dimaksud dengan mad farqi. Jadi mad farqi tadi mad dibaca panjang dengan tujuan untuk membedakan antara kalimat tanya dan bukan kalimat tanya. Dalam arti kalimat bukan tanya itu adalah kalimat berita. Dalam Al-Quran mad farqi tidak banyak, hanya terdapat dalam Quran surah An-Naml ayat 59, Quran surah Yunus ayat 59, Quran surah Al-An'am ayat 143 dan 144. Jadi dalam Quran surah Al-An'am itu ada 2 tempat, yaitu ayat 143 dan 144. Kita lihat, praktekkan cara membaca mad farqi Quran dalam Al-Quran surah An-Naml. Ini harus dibaca panjang, tadi 3 alif atau 5 harkat atau maksudnya 3 alif. 3 alif itu adalah 6 harkat atau 6 ketukan. Allah itu dibaca panjang 6 harkat. Dalam surah Yunus juga sama contohnya. Qul Allah itu dibaca panjang 6 harkat. Jadi itu namanya mad farqi. Kalau ada yang bertanya, mad farqi itu adalah mad untuk membedakan kalimat istifham dan kalimat khobar. Jadi fungsinya itu mad farqi itu untuk membedakan kalimat pertanyaan dan kalimat khobar atau keterangan. Contoh dalam surah Al-An'am sama lafadznya, dalam 2 ayat itu sama lafadznya, yaitu dalam lafadz qul az-zakarain. Nah, itu contoh mad farqi. Silahkan kalian pahami lagi, kalian cermati lagi, boleh diulang-ulang video ini supaya lebih mantap. Semoga kita semua diberi kepahaman ilmu. Untuk materi pada pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Semoga kita ada dalam kesehatan, keberkahan, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga materi ini bermanfaat. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.